Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Dewi dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai farmakoterapi pasien gangguan hepar dengan diagnosis kolelitiasis dengan kolesistitis dan dislipidemia. Next. Berikut merupakan outline pembahasannya. Selanjutnya. Profil pasien Nyonya N dengan usia 49 tahun, berat badan 70 kg, tinggi badan 155 cm. Dengan riwayat pasien dibawa ke IGD dengan keluhan nyeri perut sejak 2 hari yang lalu, mengalami mual, nyeri tekan epigastrium, nyeri pada lumbal kanan umbilikus, dan disertai demam. Riwayat obat atau suplemen yaitu paracetamol 3 kali 500 mg Prorenata. Riwayat lifestyle, pasien minum kopi sekali sehari dan merokok. Diagnosa, pasien didiagnosa dispepsia, kolelitiasis dengan kolesistitis. Next. Berikut merupakan parameter penyakit dan data laboratorium. Selanjutnya. Dasar teori kolelitiasis. Kolelitiasis atau batu empedu merupakan endapan kristal yang terbentuk di kandung empedu atau saluran empedu. Batu empedu ini dapat berkembang lebih lanjut untuk mengembangkan komplikasi seperti kolesistitis, kolangitis, koledokolitiasis, dan pankreatitis batu empedu. Batu empedu yang paling umum terjadi yaitu batu empedu kolesterol, di mana penyebabnya terutama karena sekresi kolesterol yang berlebihan oleh sel-sel hati dan hipomotilitas atau gangguan pengosongan kandung empedu. Selanjutnya, kolesistitis atau kolesistitis akut merupakan peradangan yang terjadi pada kandung empedu, di mana umumnya disebabkan oleh obstruksi ductus cysticus. Penyebab utama dari obstruksi ductus cysticus adalah batu empedu. Selanjutnya, patogenesis dari kolelitiasis terdiri dari beberapa kondisi. Pada kondisi supersaturasi kolesterol, biasanya empedu dapat melarutkan jumlah kolesterol yang dikeluarkan oleh hati. Tapi jika hati memproduksi lebih banyak kolesterol daripada yang dapat dilarutkan oleh empedu, kelebihan kolesterol dapat mengendap sebagai kristal. Kristal terperangkap dalam lendir kandung empedu, menghasilkan lumpur kandung empedu yang dapat tumbuh membentuk batu dan menyumbat saluran yang akhirnya menghasilkan penyakit batu empedu. Kondisi lain yang dapat menyebabkan batu empedu yaitu kelebihan bilirubin dan hipomotilitas kandung empedu atau gangguan kontraktilitas. Next. Selanjutnya, patogenesis dari kolesistitis. Terjadi impaksi batu di ductus cysticus menyebabkan tekanan tinggi yang berkelanjutan di kantong empedu yang mengurangi aliran darah ke mukosa sehingga menyebabkan kerusakan mukosa. Hal ini menyebabkan kolesistitis dengan infiltrat inflamasi dan edema dinding kandung empedu. Dalam kasus yang parah, proses inflamasi dapat menyebabkan nekrosis pada dinding kandung empedu. Next. Selanjutnya, dislipidemia. Dislipidemia merupakan keadaan di mana terjadi peningkatan kadar kolesterol total atau LDL atau rendahnya kadar kolesterol HDL. Dislipidemia terdapat dua jenis, yaitu primer dan sekunder. Dislipidemia primer disebabkan oleh adanya faktor genetik, sedangkan dislipidemia sekunder disebabkan oleh gaya hidup dari pasien, obat, penyakit, dan adanya kelainan. Gaya hidup seperti konsumsi alkohol berlebih, kelebihan berat badan, intake karbohidrat berlebih, mengkonsumsi lemak jenuh. Untuk obat-obatan yang dapat menyebabkan dislipidemia antara lain antipsikotik, diuretik, beta blockers, glukokortikoid, estrogen dan progestin oral, tacrolimus, dan siklosporin. Kelainan metabolisme berupa nephrotic syndrome, gagal ginjal, biliary obstruction, hipotiroidisme, dan kehamilan. Komorbid yang dapat mempengaruhi antara lain obesitas, PCOS, diabetes yang tidak terkontrol, dan gangguan hati. Selanjutnya, patogenesis dari dislipidemia. Pada kondisi normal, kolesterol dan trigliserida dan fosfolipid diangkut dalam darah sebagai kompleks lipid dan protein atau lipoprotein. Gangguan lipoprotein primer atau genetik diklasifikasikan ke dalam 6 kategori. Yang pertama ada cyclomicorns, lalu ada 2A LDL, 2B LDL dengan lipoprotein densitas sangat rendah. Yang ketiga ada intermediate density lipoprotein. Yang keempat ada FLDL. Yang kelima ada FLDL dengan cyclomicrons. Dislipidemia sekunder dipengaruhi oleh beberapa kelas obat, misalnya progestin, diuretik diazid, glukokortikoid, beta blocker, isotretinoin, protease inhibitor, siklosporin, mirtazapine, dan sirolimus. Penyebab utama dari hiperkolesterolemia familial adalah ketidakmampuan untuk mengikat LDL ke reseptor, sehingga menyebabkan kurangnya degradasi LDL oleh sel-sel dan terjadi unregulated biosintesis kolesterol. Selanjutnya, faktor resiko dari
kolelitiasis, yaitu ada genetik, usia, obesitas, diet, dan female sex hormone. Selanjutnya, faktor risiko dari kolesistisis. Diketahui bahwa kolesistisis sering disebabkan oleh obstruksi ductus cysticus oleh batu empedu, sehingga faktor risiko kolesistisis termasuk ke dalam faktor risiko dari batu empedu seperti jenis kelamin, usia, diabetes, dan hipertensi. Untuk faktor risiko dislipidemia, yaitu usia, riwayat penyakit keluarga, obesitas, merokok, dan penyakit diabetes. Selanjutnya, penata laksanaan kasus dengan menggunakan metode swab. Untuk problematik yang pertama ada kolelitiasis dengan subjektif, nyeri perut sejak 2 hari yang lalu, mual, dan nyeri tekan epigastrum. Kemudian untuk objektifnya itu ada mual, peningkatan total bilirubin. Untuk pemeriksaan USG abdomen itu ditemukan batu kandung empedu atau kolelitiasis dengan diameter kurang dari 2 cm, kemungkinan lebih dari 1. Kemudian ada peningkatan LDL, nyeri ulu hati, dan juga dispepsia. Kemudian untuk problematik yang kedua itu ada kolesistitis dengan subjektif nyeri pada lumbal kanan umbilikus dan juga demam. Kemudian untuk objektifnya itu ada peningkatan leukosit dan juga peningkatan suhu tubuh. Kemudian untuk asesmennya, indikasi pernah diterapi dengan paracetamol 3 kali 500 mg prorenata, tetapi terapi tersebut belum efektif sehingga terapi perlu diganti. Kemudian untuk problematik yang ketiga itu ada dislipidemia. Untuk objektifnya itu adanya peningkatan trigliserida dan juga peningkatan LDL. Selanjutnya kolelitiasis. Untuk tujuan terapi dari kolelitiasis itu untuk menghilangkan batu empedu dan juga mengalami penurunan kemungkinan komplikasi. Kemudian untuk terapi non-farmakologi dilakukan dengan memperbaiki gaya hidup, makan makanan yang sehat, aktivitas fisik secara teratur, dan mempertahankan berat badan yang ideal. Selanjutnya terapi indikasi. Pasien diketahui mengalami keluhan nyeri perut sejak 2 hari yang lalu, mual, nyeri tekan epigastrum. Setelah dilakukan pemeriksaan USG abdomen, hasil menunjukkan adanya batu kandung empedu atau kolelitiasis dengan diameter kurang dari 2 cm, kemungkinan lebih dari 1. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa pasien mengalami kolelitiasis. Batu kandung empedu yang berukuran kurang dari 8 cm serta adanya komplikasi dengan kolesistitis, maka untuk pengobatan kolelitiasis dapat dilakukan LC dalam 72 jam. Selanjutnya, tepat obat. Pengobatan kolelitiasis tidak dianjurkan penggunaan obat, tetapi disarankan untuk dilakukan LC dalam 72 jam. Kolesistektomi laparoskopi atau LC ini merupakan prosedur yang paling aman untuk pasien yang memiliki penyakit kandung empedu, terutama batu empedu. Hal ini karena morbiditas dan mortalitas yang lebih rendah, lebih sedikit rasa sakit, tingkat infeksi pasca operasi yang lebih rendah, dan penurunan lama tinggal di rumah sakit dan total biaya perawatan. Selanjutnya untuk tepat pasien. Pasien diketahui memiliki batu kandung empedu untuk menghilangkan rasa nyeri serta meminimalisir terjadinya komplikasi pada pasien. Maka pasien dianjurkan melakukan terapi kolesistektomi untuk pengambilan batu tersebut. Selanjutnya ada peran kolelitiasis yang terkait dengan waspada efek samping. Nah, setelah dilakukan laparoskopik kolesistektomi atau LC ini, dimungkinkan atau ada kemungkinan terjadinya komplikasi. Adapun komplikasi yang sering terjadi diantaranya ada perdarahan dari rongga perut sekitar 3,64%, kemudian kebocoran empedu sekitar 1,89%, dan komplikasi yang lebih jarang diantaranya ada luka pasca operasi yaitu 0,94%, kemudian ada hernia insisional terjadi sekitar 0,40%, dan juga ada abses intraabdomen yang terjadi dengan persentase 0,27%. Selanjutnya ada KIE atau komunikasi informasi edukasi yang perlu disampaikan. Yang pertama itu kepada dokter, di mana perlu melaporkan kondisi terkini berdasarkan keluhan dan data lab, kemudian menyesuaikan pengobatan, juga meninjau respon termasuk efektivitas pengobatan dan efek samping. Yang kedua, komunikasi kepada perawat, yaitu
perlu dilakukan pemantauan keadaan pasien secara berkala pasca melakukan LC. Kemudian memberi edukasi kepada keluarga pasien guna menuntun dan mengarahkan pasien untuk melakukan pola hidup sehat. Salah satunya dengan tidak makan makanan berlemak. Kemudian ada KIE untuk pasien dan keluarga pasien. Yang pertama, perlu diberi edukasi untuk menuntun atau mengajak pasien untuk memulai menjalani pola hidup sehat. Salah satunya dengan tidak makan makanan berlemak. Kemudian mengkonsultasikan keadaan pasien kepada tenaga medis, terutama ketika terjadi gejala efek samping pada pasien. Selanjutnya ada monitoring yang perlu dilakukan setelah pelaksanaan LC. Ada monitoring terkait dengan keberhasilan, yaitu ada rasa sakit mereda, nilai total bilirubin menurun, juga terangkatnya batu empedu. Kemudian ada monitoring terkait efek samping. Yang pertama itu ada monitoring terkait dengan perdarahan rongga perut, kebocoran empedu, infeksi luka operasi, juga abses intraabdomen. Kemudian target keberhasilan setelah penata laksanaan LC ini diantaranya yaitu terangkatnya batu empedu, kemudian nilai total bilirubin kembali normal yaitu berada pada rentang 0,2 sampai 1 mg per desiliter. Juga yang terakhir rasa sakit reda hingga hilang. Selanjutnya kolesistitis. Untuk tujuan terapi dari kolesistitis itu yang pertama untuk menghilangkan nyeri pada lumbal kanan umbilikus dan juga mencegah timbulnya infeksi bakteri setelah tindakan pembedahan pengambilan batu kandung empedu. Kemudian untuk terapi non-farmakologi dilakukan istirahat total, diet ringan rendah lemak, dan berhenti merokok dan juga berhenti minum kopi sekali sehari. Selanjutnya, tepat indikasi. Pasien mengeluh nyeri pada lumbal kanan umbilikus disertai demam. Selain itu, pada data laboratorium, pasien diketahui adanya peningkatan leukosit serta ditemukannya batu kandung empedu atau pasien mengalami kolelitiasis. Adanya kolelitiasis ini dapat memicu terjadinya peradangan atau kolesistitis sehingga pasien didiagnosis kolelitiasis dengan kolesistitis. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan bahwa pasien tersebut mengalami kolesistitis akut grade 1 atau mild. Untuk tata laksana pengobatan pada pasien dilakukan terapi empiris dengan antibiotik cefazolin, cefuroxim, dan ceftriaxone. Selanjutnya tepat obat. Pada pengobatan kolesistitis digunakan obat antibiotik sebagai profilaksis untuk mencegah perkembangan menjadi infeksi. Terapi antibiotik empiris untuk kolesistitis akut dianjurkan monoterapi dengan antibiotik cefazolin, cefuroxim, atau ceftriaxone. Nah, sedangkan pada pasien ini diketahui mengalami kolesistitis akut dengan grade 1 atau mild sehingga dipilih obat cefazolin sebagai first line terapi. Cefazolin memiliki farmakokinetik yang menguntungkan dengan distribusi yang cukup ke dinding kantung empedu dan konsentrasi tinggi dalam empedu. Karena cefazolin ini memiliki toksisitas yang rendah, efek antimikroba spektrum luas, dan biaya rendah, sehingga dosis tunggal antibiotik cefazolin efektif pada pasien dengan kolesistektomi terbuka dan operasi biliar lainnya. Selanjutnya tepat pasien. Pasien didiagnosis adanya komplikasi yaitu kolelitiasis dengan kolesistitis, kemudian diberikan terapi antibiotik empiris dengan cefazolin. Pasien juga tidak memiliki hipersensitivitas terhadap cefazolin atau antibiotik cefalosporin lainnya, penisilin, beta-lactam, atau komponen formulasi lainnya. Kondisi pasien tidak dikontraindikasikan pada penggunaan cefazolin. Selanjutnya, untuk tepat dosis, cara pemberian, interval, dan lama pemberian. Pada obat cefazolin diberikan dengan dosis 1-2 gram dengan diberikan secara intravena sebelum operasi selama 3-5 menit. Kemudian untuk interval pemberian diberikan setiap 8 jam, serta untuk lama pemberian diberikan 1 hari setelah pengangkatan kandung empedu atau sampai manifestasi klinis pada pasien tertangani. Selanjutnya ada waspada efek samping pada diagnosis kolesistitis, di mana pada penggunaan antibiotik cefazolin, efek samping yang dapat terjadi diantaranya terkait dengan reaksi alergi yang ditandai dengan gatal-gatal, sulit bernafas, bengkak di wajah atau tenggorokan, serta reaksi pada kulit yang parah ditandai dengan demam, sakit tenggorokan,
rasa terbakar di mata, nyeri kulit, ruam kulit merah atau ungu yang menyebar dan menyebabkan terik dan mengelupas. Adapun efek samping yang umum atau mungkin terjadi di antaranya ada mual, muntah, diare, ruam, atau reaksi alergi. Di sini ada KIE atau komunikasi, informasi, edukasi yang perlu disampaikan. Yang pertama kepada dokter, yaitu perlu melaporkan kondisi terkini berdasarkan keluhan dan data lab, memastikan kembali obat dan jika akan melakukan pergantian obat ke depannya, harus mendapatkan persetujuan dari dokter yang bersangkutan. Kemudian dipastikan ketepatan waktu pemberian obat. Untuk komunikasi pada perawat, yang pertama pastikan data yang diberikan telah sesuai. Kemudian pastikan ketepatan waktu pemberian obat, komunikasikan juga terkait dengan efek samping yang kemungkinan besar timbul guna dilakukan monitoring atau evaluasi lebih lanjut. Selanjutnya ada KIE untuk keluarga pasien, yaitu disampaikan gejala efek samping yang mungkin terjadi sehingga pihak keluarga bisa ikut memantau. Disampaikan juga untuk segera melapor kepada dokter ataupun perawat jika terjadi gejala efek samping yang berat pada pasien. Nah, ini ada KIE untuk pasien dan keluarga pasien. Untuk yang pertama ada nama obat, di mana di sini digunakan antibiotik cefazolin. Jadwal penggunaannya diberikan 3 kali sehari tiap 8 jam diberikan secara intravena. Karena ini rute intravena, maka yang dapat memberikan itu hanya tenaga medis. Kemudian untuk lama pemberiannya 1 hari setelah pengangkatan kandung empedu atau sampai manifestasi klinis pada pasien tertangani. Manfaatnya penggunaan antibiotik cefazolin ini sebagai terapi antibiotik profilaksis untuk mencegah terjadinya perkembangan bakteri menjadi infeksi. Hal yang perlu diperhatikan pada penggunaan cefazolin diantaranya pada penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan superinfeksi jamur atau bakteri, termasuk diare dan kolitis pseudomembran. Kemudian ada monitoring fungsi ginjal, fungsi hati, dan monitor gejala anafilaksis selama pemberian dosis pertama. Juga perlu diperhatikan terkait dengan reaksi hipersensitivitas. Nah, ini ada monitoring yang perlu dilakukan pada pemberian antibiotik cefazolin intravena. Yang pertama terkait dengan monitoring keberhasilannya itu hilangnya rasa nyeri epigastrium, mohon maaf, kemudian suhu tubuh kembali normal, juga kadar leukosit kembali normal. Monitoring terkait efek samping obat diantaranya terkait dengan hipersensitivitas, diare berat atau berdarah, penurunan fungsi ginjal, fungsi hati, dan monitor gejala anafilaksis selama pemberian dosis pertama. Adapun target keberhasilannya yaitu suhu tubuh kembali normal atau berada pada rentang 36 hingga 37 derajat Celcius. Kemudian kadar leukosit kembali normal berada pada rentang 3,6 3.600 hingga 11.000 per mikroliter. Yang selanjutnya dislipidemia. Tujuan terapinya yaitu menurunkan kolesterol total dan LDL sehingga dapat mengurangi resiko infark miokard, angina, gagal jantung, dan lainnya. Terapi non-farmakologi yang dapat dilakukan yaitu mengatur pola hidup sehat, seperti terapi diet, penurunan berat badan, dan melakukan aktivitas fisik. Kemudian berhenti merokok, mengonsumsi makanan berserat dan sterol tanaman, serta menghindari makanan dengan kandungan kolesterol tinggi. Untuk tepat indikasinya, pasien berusia 49 tahun, tidak memiliki kerusakan jantung, penyakit jantung, dan tidak menderita diabetes mellitus. Hasil labnya menunjukkan peningkatan LDL dan trigliserida, sehingga termasuk dislipidemia ringan yang tidak memerlukan statin, karena peningkatan LDL-nya itu tidak lebih dari 190 mikrogram per desiliter. Penata laksanaan terapi yang dapat diberikan yaitu aktivitas fisik secara teratur seperti olahraga, jalan-jalan, naik turun tangga, kemudian berhenti merokok, dan mengonsumsi makanan yang sehat. Untuk tepat pemilihan obatnya, tidak dianjurkan diberikan obat, tetapi dianjurkan banyak melakukan aktivitas fisik dan berhenti merokok. Untuk tepat penilaian pasien tidak memiliki disfungsi organ sehingga tidak perlu diberikan terapi statin dan dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik, berhenti merokok, serta mengevaluasi kadar lemak selama 10 tahun. Selanjutnya, komunikasi, informasi, dan edukasi. Yang pertama, komunikasi kepada dokter yang merawat pasien, yaitu memantau efek terapi pasien dalam penurunan kadar lemak. Komunikasikan kepada perawat yang merawat pasien, yaitu memantau efek terapi pasien dalam penurunan kadar lemak, memantau ada tidaknya kejadian kardiovaskuler, dan memantau kepatuhan pasien dalam melakukan terapi. Selanjutnya adalah KIE untuk pasien dan keluarga pasien, yaitu memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga tentang pola makan yang baik. Selanjutnya, monitoring terapi yang diberikan adalah perubahan lifestyle, seperti adanya aktivitas fisik, misalnya olahraga, naik turun tangga, serta berhenti merokok. Monitoring keberhasilannya adalah terkontrolnya kadar kolesterol dan LDL dalam tubuh setiap 10 tahun. Untuk target keberhasilannya adalah kadar trigliserida menjadi normal, yaitu kurang dari
150 mikrogram dan kadar LDL menjadi normal yaitu kurang dari 130 mikrogram. Selanjutnya, kesimpulan penataan laksaan kolelitiasis dilakukan dengan dilakukannya LC dalam 72 jam, penataan laksaan kolelitiasis akut grade 1 dengan pemberian antibiotik cefazolin 1-2 gram setiap 8 jam, penataan laksanaan dislipidemia dilakukan dengan aktivitas fisik secara teratur seperti olahraga, jalan-jalan, naik turun tangga, berhenti merokok, dan mengkonsumsi makanan yang sehat. Berikut daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.